Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ismail Rianda. Kali ini kita di part yang kedua dalam sesi prediksi soal PSAS semester 1 mata pelajaran informatika khususnya untuk kelas 9 di tingkat SMP. Jangan lupa ya semuanya untuk di subscribe, like, dan disebarluaskan channel ini ya agar semakin berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, soal nomor 1. Pengenalan pola atau pattern recognition bertujuan untuk yang A. Mendapatkan solusi dari masalah yang sudah pernah diselesaikan, B. Mengidentifikasi masalah yang perlu dipecah atau dekomposisi, C. Mengidentifikasi kesamaan atau kemiripan antar sub masalah, D. Menentukan detail yang harus diabaikan atau abstraksi. Nah, kira-kira jawabannya ya. Yang tepat adalah yang opsi C. Mengidentifikasi kesamaan atau kemiripan antar sub masalah. Itulah yang dinamakan dengan pattern recognition. Ya. Berikutnya nomor 2, perhatikan pola barisan huruf angka. Ada A1, kemudian C3, E5, G7. Pasangan selanjutnya adalah kalau kita lihat pola angkanya ya. Ini angkanya 1 ke 3 tambah 2 kan, 3 ke 5 juga tambah 2. Tambah 2 5, 5 ke 7 tambah 2. Berarti 7-nya tambah 2, ketemunya 9. Yang 9 ada di opsi A yaitu I9. Itu aja cara mencarinya, mudah bukan? Gampang ya. Nomor 2 yang I9. Soal berikutnya nomor 3, perhatikan pola angka berikut ada 2, 6, 10, 14. Angka selanjutnya adalah kalau kita perhatikan ya, 2 ini 2 ke 6 ditambah berapa? 4 kan? 6 ke 10 juga tambah 4. Artinya kan kalau kita lihat dari dua sisi ini plus 4 plus 4, 10 juga tambah ke 14 jadinya plus 4 juga 14. Otomatis 14 tambah 4 ketemunya berapa? 18. Jadi nomor 3 jawabannya yang opsi B. Berikutnya, soal nomor 4, dekomposisi dilakukan untuk A. Menghilangkan detail yang tidak relevan, B. Menyusun urutan langkah penyelesaian, C. Mempermudah penyelesaian masalah dengan memecahnya, D. Mencari kesamaan antara masalah yang berbeda. Kira-kira dekomposisi untuk apa dilakukannya? Apa? Ya untuk opsi yang C ya. Mempermudah penyelesaian masalah dengan memecahnya. Itulah konteks dari dekomposisi. Soal berikutnya nomor 5, tahapan pertama dalam pemecahan masalah dengan berpikir komputasional atau BK adalah dekomposisi. Jika Anda ingin merancang sebuah game sederhana, manakah yang merupakan tahapan dekomposisi yang tepat? A. Membuat desain karakter utama dan latar belakang. B. Membuat sub masalah. C. Mencari tahu bahasa pemrograman terbaik untuk game. D. Mencari pola dari game yang sudah ada. Kira-kira mana yang paling tepat ya? Yang paling tepat adalah yang opsi yang jelas yang B ya. Membuat sub masalah. Kayak gitu ya. Oke, soal berikutnya nomor 6. Efisiensi sebuah algoritma diukur dari apa kira-kira? A. Kecepatan programmer saat menulis kode. B. Jumlah baris kode yang ditulis. C. Jumlah memori dan waktu komputasi yang dibutuhkan. D. Seberapa mudah algoritma tersebut dipahami oleh orang lain. Kira-kira mana efisiensinya ya? Yang opsi C itu ketika jumlah memori dan waktu komputasi yang dibutuhkan. Soal berikutnya nomor 7. Algoritma A membutuhkan itu kode dolar ya, S10NS langkah, dan algoritma B membutuhkan SN2S langkah. Jika data yang diolah adalah SN sama dengan 10S, perbandingannya adalah S100S dibanding S100S. Jika data diolah adalah SN sama dengan 1000S, algoritma A membutuhkan itu ya kurang lebih kan 10.000 ya langkah. Dan algoritma B membutuhkan 1 juta langkah. Kesimpulan yang tepat adalah, waduh ini ya kode-kode ya, kode-kode sebuah algoritma ya.
Kalau dilihat dari kodenya yang paling tepat ya opsi C. Semakin besar SNS itu maksudnya nilainya ya, nilainya algoritma A menjadi jauh lebih efisien. Karena kan lebih kecil kan yang A tadi 10.000 sedangkan yang B kan 1 juta. Makanya kesimpulannya semakin besar nilai dari S itu ya, SNS-nya algoritma A ya jelaskan jadi lebih jauh lebih efisien. Jadi nomor 7 jawabannya yang opsi C. Berikutnya nomor 8, algoritma pencarian linear memeriksa setiap elemen data satu per satu. Algoritma pencarian linear memeriksa data dengan membagi dua data secara berulang. Jika Anda memiliki 1.000 data yang sudah terurut, algoritma manakah yang lebih efisien untuk menemukan satu data spesifik? A. Pencarian linear karena lebih mudah diprogram. B. Pencarian linear karena membutuhkan lebih sedikit memori. C. Pencarian biner karena waktu komputasinya lebih cepat untuk data yang besar. D. Keduanya sama efisiennya. Kira-kira mana jawabannya? Yang paling tepat yang opsi C, yaitu pencarian biner karena waktu komputasinya lebih cepat untuk data yang besar. Jadi nomor 8 jawabannya yang opsi C. Berikutnya nomor 9, perhatikan passcode ini ya, passcode berikut ya, nilainya 2 pertama. Ketika nilai keluar dari 10, maka nilai sama dengan nilai dikali 2. Tampilan nilainya, berapa nilai yang akan tampil? Kurang dari 10, berarti pertama 2 kali 1 kali 2 2 gitu ya. Kayak gitu aja, karena kan dikali 2. 2 kali 2 4. Oke ya, setelah 4 berarti kan muncul tinggal 4 kali 2 8 kan. Nah, muncul lagi nih tinggal 8 kali 2 16. Berarti bentuknya kan di angka 8 karena kan kurang dari 10. Kalau sudah 16 berarti kan nggak bisa lagi nih. Karena di sini konsepnya ketika kurang dari 10. Jadi yang paling tepat mana jawabannya? Yang opsi C itu 16. Nah yang paling akhir ya tadi ya 8 kali 2. Makanya kan kurang dari 1. Oke selesai. Nomor 9 yang opsi C. Berikutnya soal nomor 10. Perhatikan basket berikut ya. Hasilnya sama dengan 0. Untuk 1 dari 1 sampai 4. Hasil sama dengan hasil plus 1. Tampilkan hasil. Katakan nilai yang akan ditampilkan. Jadi gini konsepnya. Ini kan hasilnya 0. Tadi yang pertama ya 0 dan tambah dengan 1. Ketemunya 1 kan. Tinggal 1. Nah, tadi sudah ketemu 1. Tinggal satunya tambah. Tadi 0 tambah 1. 1 ya hasilnya ya. Kemudian satunya ditambah dengan 2 urutan ya, 3 hasilnya tinggal 2 setelah 0 tambah 1 1, kemudian 1 ditambah 2 ketemunya 3. Nah tinggal ya 3-nya nih ditambah dengan 3. Tadi urutan di situ ya, ada urutan 0 1 2 tinggal 3 kan, ini kan berarti 0 1 tinggal 2 juga 3 3 juga ya, karena kan 0 tambah 1 ya 1, hasil 1 tinggal 1 tambah 2 3. Nah tinggal 3, berarti kan otomatis ditambah dengan 3, 6. Nah, tinggal yang keempat nih, yang keempat, 4. Berarti 4-nya tambah 6 gitu. Berapa? 10, karena sampai 4 aja. Nanti jawabannya mana? Yang opsi C itu 10. Begitu cara hitungnya ya, persoalan nomor 10. Berikutnya nomor 11, operasi logika yang menghasilkan nilai true hanya jika kedua pernyataan bernilai true adalah apa kira-kira ya? N ya. Contohnya yang opsi yaitu N. Berikutnya nomor 12, dalam sebuah sistem penentuan kelulusan siswa dinyatakan lulus jika memenuhi syarat 1 P, nilai rata-rata S-nya atau GES itu 80. N, syarat 2-nya Q, tidak memiliki nilai C di mata pelajaran utama. Seorang siswa memiliki nilai rata-rata 85, berarti P-nya true. Tetapi memiliki nilai C pada mata pelajaran bahasa Inggris, berarti Q-nya false. Bagaimana status kelulusannya? Yang A lulus, B tidak lulus, C lulus karena P true, D hasil tidak dapat ditentukan. Ini P-nya true, Q-nya false. Kalau kayak gitu jelas banget ya tidak lulus karena salah satu tadi adalah false atau salah itu ya. Oke, nomor 12 jawabannya yang opsi B itu tidak lulus. Berikutnya nomor 13, dua pernyataan P dan Q diberikan. P, siswa kelas 9 wajib mengikuti ujian praktek. True. Q, ujian praktek dilaksanakan pada bulan Maret. False. Berdasarkan data di atas, manakah hasil operasi logika yang benar? Ini true, Q, false-nya. Ada false sama true. Kira-kira benar mana? Yang opsi C, not Q, sama dengan true ya. Kalau kita bicara konteks rumusnya. 13 yang opsi C. Berikutnya nomor 14, tentukan hasil kebenaran dari pernyataan maci mungkin. True and false or not false. Kira-kira jawabannya? Ya, yang opsi A yaitu benar ya, karena true and false
atau not false, ya udah pasti true, ya benar. 14 ya. Soal berikutnya nomor 15. Anda diminta membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menghitung volume bangun ruang. Dalam proses abstraksi, manakah detail yang harus dipertahankan atau esensial? Ingat ya, volume bangun ruang. A. Warna tombol pada aplikasi. B. Rumus matematika dan dimensi panjang lebar tinggi jari-jari. C. Jenis font yang digunakan di antarmuka. D. Nama programmer yang membuat aplikasi. Mana yang paling tepat? Yang opsi B itu rumus matematika dan dimensi, karena volume bangun ruang ya ada panjang, lebar, tinggi, sama jari-jari. 15 jawabannya yang opsi B. Berikutnya soal nomor 16, ketika seorang programmer membuat model simulasi pergerakan kereta api, ia hanya fokus pada jadwal keberangkatan, rute dan kecepatan rata-rata. Detail seperti warna cat kereta, jumlah jendela, atau hiasan di stasiun diabaikan. Proses menghilangkan detail tersebut adalah contoh dari pilar berpikir komputasional, yaitu A. Dekomposisi, B. Abstraksi, C. Pengenalan pola, D. Algoritma. Apa kira-kira jawabannya? Jelas banget ya. Yang opsi B itu abstraksi. Soal berikutnya nomor 17, jaringan koneksi internet di sekolah di mana setiap komputer dan perangkat terhubung satu sama lain melalui kabel atau nirkabel. Paling tepat dimodelkan menggunakan struktur data graph. Manakah yang merepresentasikan sisi atau edge itu dalam model graph tersebut? A. Server utama, B. Komputer siswa, C. Kabel LAN yang menghubungkan, D. Laboratorium komputer. Sisi edge dalam model graph yang mana? Ya jelas, kabel LAN yang menghubungkan. Itulah ya yang disebut dengan merepresentasikan sisi atau edge dalam model graph tersebut. 17 yang opsi C. Berikutnya 18, peta rute perjalanan yang menunjukkan kota-kota atau simbol titik dan jalur penghubung antar kota atau sisi itu garis adalah contoh dari representasi struktur data apa kira-kira? A. Larik atau array, B. Tumpukan atau stack, C. Pohon atau tree, D. Dom atau graph. Mana kira-kira? Udah jelas banget ya yang data graph ya. Oke. Soal berikutnya nomor 19. Pada struktur silsilah keluarga, jika A adalah kakek dari B dan B adalah ayah dari C, maka hubungan antara B dan D jika D adalah adik dari C berada pada level yang mana? Yang sama. Struktur silsilah keluarga paling tepat direpresentasikan menggunakan struktur data apa? A. Antrian atau kue, B. Tumpukan atau stack, C. Pohon atau tree, D. Larik atau array. Mana kira-kira? Ya jelas ya, pohon atau tree ini karena konteks silsilah keluarga paling tepat ya sesuai dengan data tersebut. Nomor 19 yang opsi C. Oke, sesi terakhir ya di part 2 ini nomor 20. Perhatikan struktur organisasi berikut. Kepala sekolah adalah posisi tertinggi. Di bawahnya terdapat wakil kepala sekolah dan di bawah wakil terdapat kepala tata usaha dan koordinator OSIS. Koordinator OSIS membawahi ketua OSIS. Dalam representasi data pohon atau tree, siapakah yang berada pada level yang sama dengan kepala tata usaha? A. Kepala sekolah, B. Wakil kepala sekolah, C. Koordinator OSIS, dan D. Ketua OSIS. Mana? Yang jelas ya opsi C, yaitu karena tadi ada kata-kata tadi. Dan di bawah kan terdapat kepala tata usaha dan koordinator OSIS. Nanti kan ya sama ya, secara apa namanya levelnya otomatis ya opsi C, koordinator OSIS. Oke, selesai ya untuk sesi part kedua ini 20 nomor untuk latihan soal. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Kita coba lagi di part yang ketiga ya dengan soal yang lebih menantang lagi. Semangat belajar semuanya, semoga sukses dalam melaksanakan ujian dan jangan lupa di subscribe channel ini, disebarluaskan linknya dan semoga channel ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih, kita ketemu lagi di part berikutnya. Terima kasih semuanya.